Pada zamannya Raja Zulkarnain dikisahkan ada 3 orang penggembara yang hendak mencari harta karun. Versi lain menyatakan mereka hendak mencari mata air keabadian atau Ainul Hayat, yang konon jika seseorang minum air tersebut maka ia akan bisa hidup abadi. Ketiga orang itu pun lalu pergi mengembara mengelilingi berbagai daerah demi menemukan harta karun atau mata air keabadian. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertiga sampai di sebuah gua lalu mereka pun masuk ke dalam dan ternyata di dalam gua itu sangat gelap. Tiba-tiba terdengar suara gaib yang berkata, "Wahai kalian bertiga, di sekitar kalian ada aneka pasir dan batu. Maka ambillah sebanyak mungkin pasir atau batu-batu itu, jika tidak nanti kalian akan menyesal begitu sudah melewati gua. Akan tetapi ingatlah, nanti yang mengambil banyak akan menyesal, yang mengambil sedikit juga akan menyesal, bahkan yang tidak mengambil sama sekalipun juga akan menyesal. Dan kalian tidak akan punya kesempatan lagi setelah itu." Respon dari 3 orang pengembara dalam menanggapi suara gaib tersebut berbeda-beda. Orang pertama tanpa pikir panjang langsung mempercayainya. Dia pun segera mengumpulkan pasir dan batu hingga memenuhi kantong yang dibawanya. Sementara orang kedua ada keraguan antara percaya atau tidak, tapi dia tetap mengambil pasir meski hanya secukupnya sebagai antisipasi jika yang dikatakan itu benar. Sedangkan pengembara ketiga mengabaikan suara gaib tadi dan tidak mengambil sedikit pun pasir maupun batu di dalam gua. Toh sama saja menyesal mau ambil atau tidak, ngapain capek-capek gumam dalam pikirannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ketiga pengembara itu sudah sampai di pintu keluar gua dan mereka pun keluar dan terlihatlah apa yang dibawanya dari gua. Alangkah terkejut dan kecewanya mereka, ternyata pasir dan batu-batu yang mereka kumpulkan di dalam gua adalah batu berharga yaitu emas, perak, dan permata. Begitu mereka menyadari apa yang dibawa orang pertama yang mengambil banyak ternyata masih tetap menyesal karena seandainya saja dia mengambil lebih banyak lagi. Kemudian orang kedua yang cuma mengambil sedikit merasa lebih menyesal lagi karena dia hanya mengambil sekedarnya saja, padahal sangat memungkinkan untuk mengambil lebih banyak. Namun tentu saja orang ketigalah yang paling amat menyesal karena dia tidak mendapatkan apa-apa. Kisah ini hakikatnya menggambarkan 2 alam kehidupan manusia, yaitu dunia dan akhirat. Kondisi gua yang gelap adalah perumpamaan kehidupan di dunia. Pada saat di dunia Allah memerintahkan manusia untuk mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak mungkin, namun sayangnya tidak semua manusia menaati, bahkan ada yang mengingkari perintah tersebut. Di akhirat kelak Allah akan menyingkap semua tabir-tabir kegelapan itu sampai tidak ada lagi rahasia. Manusia akan menyesal saat melihat amal ibadahnya karena tidak maksimal dalam melakukan kebaikan, apalagi orang-orang yang melakukan ibadah hanya formalitas saja atau ibadah biasa saja. Namun orang-orang yang mengingkarinya lah yang paling amat menyesal. Manusia akan menyesal mengapa tidak berzikir kepada Allah, padahal ketika berada di dunia begitu banyak kesempatan untuk melakukannya. Seseorang akan menyesal mengapa hanya bersedekah 1000 padahal ia sanggup bersedekah lebih banyak lagi dari itu. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang tiada batasnya namun diabaikan, padahal banyak ibadah yang sederhana namun nilainya sangat besar di sisi Allah namun diremehkan. Kisah di atas juga relevan dianalogikan bagi para penuntut ilmu. Antara santri atau pelajar yang tekun dengan santri yang tidak tekun sama kelak akan menyesal setelah mereka pulang. Karena santri yang sudah merasa tekun mengaji ketika masih di pondok setelah pulang kadang akan ada rasa menyesal. Ternyata menyadari banyak kekurangan dan kelemahan atas ilmu yang selama ini diperoleh. Sehingga ia membayangkan andai waktu bisa diputar kembali, ia akan lebih tekun lagi dari yang dahulu. Bila yang sungguh-sungguh saja masih menyesal, maka tentu yang kurang tekun jelas lebih merasa menyesal lagi. Apalagi yang hanya main-main saja dan tidak serius dalam belajar atau hanya mencari formalitas untuk mendapatkan ijazah saja. Pastinya nanti akan menyesal karena yang seharusnya ilmu-ilmu yang dipelajari ternyata sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah kurang lebih analogi dari cerita ini. Walaupun mungkin ada versi cerita yang beda dengan yang ini. Tapi intisarinya sama karena ada juga versi yang masuk gua adalah Raja Zulkarnain langsung dan para pasukannya. Kemudian Raja Zulkarnain yang mengatakan 3 penyesalan itu kepada prajuritnya. Ada juga versi Raja Zulkarnain yang melewati sungai dan menyuruh prajuritnya mirip dengan 3 hal tersebut dan dikaitkan dengan hikmah puasa Ramadan. Tetapi saya berharap semoga kisah ini ada manfaatnya bagi saya sendiri maupun yang mendengarkannya sebagai salah satu bahan inspirasi agar senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Jika ada kesalahan mohon maaf dan jika ada koreksi atau pendapat atau tambahan bahkan sanggahan silakan tulis di kolom komentar. Kami berharap komentar dari para pendengar dengan harapan bisa menambah wawasan atau ingin mengetahui pendapat para pendengar dan kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini.